Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Dwi Putra dari Teknik Sipil 2020. Kali ini akan memaparkan materi Subjekts 7 mengenai State Road 826 Palmetto Expressway Managed Lane PBNI tadi. Substansi bahasan kali ini adalah yang pertama, deskripsi proyek, yang kedua, value engineering metodologi, yang ketiga, data ekonomi, model biaya, dan perkiraan, yang keempat, evaluasi, yang kelima, rekomendasi, dan yang terakhir adalah hasil studi. Deskripsi proyek. Sebagai pengantar, SR826 merupakan salah satu jalan raya yang paling banyak dilalui di Miami-Dade County. Jalan bebas jembatan, akses terbatas menuju jalur ini memanjang ke selatan utara dari US 1 hingga NW 154 Street dengan jarak sekitar 18 mil. Koridor kemudian berbelok ke timur dan membentang timur barat dari NW 67 Avenue ke Interstate 95 atau I-95 di Golden Bridge Interchange dengan jarak sekitar 7 mil. SR826 menghubungkan selatan Miami-Dade County ke utara Miami-Dade County dan berfungsi sebagai rute feeder ke jalan SR836 timur barat yang merupakan jalan tersibuk di county. SR826 juga menyediakan koneksi level sistem ke I-75, HEFT, SR924, SR874, dan I-95. SR826 adalah bagian dari Strategic Intermodal System atau SIS, Florida Interstate Highway System atau FIHS, dan National Highway System atau NHS. SR826 juga sebagai rute evakuasi lokal di Miami-Dade County. Berikut ini adalah peta lokasi proyek. Dengan membangun proyek ini, FDOT akan mengatasi kekurangan kapasitas akibat proyeksi volume lalu lintas masa depan dan meningkatkan waktu tanggap darurat di county. Proyek ini juga akan meningkatkan konektivitas dan operasi di wilayah tersebut, serta meningkatkan rute evakuasi. Berikut ini adalah perkiraan biaya awal SR826 Managed Lane dengan total biaya sebanyak $291.947.433. Penerimaan manajemen dan penerapan. Tindakan manajemen pada setiap rekomendasi yang diambil pada pertemuan resolusi dimasukkan ke dalam tabel 1.41 di kolom Management Action. Manajer proyek FDOT harus memastikan bahwa semua rekomendasi yang diterima dilaksanakan dan semua tindakan yang tertunda diselesaikan untuk dimasukkan dalam desain proyek. Kondisi koordinasi yang erat dengan District Value Engineer didorong untuk memastikan penyelesaian tindakan manajemen menjadi tepat waktu. Pada ringkasan rekomendasi tertinggi, terdapat rekomendasi nomor 6 yang mana tidak disetujui, rekomendasi nomor 13 yang tidak disetujui, pada rekomendasi 16 disetujui, pada rekomendasi 19 tidak disetujui, pada rekomendasi 22 disetujui, dan rekomendasi nomor 23 tidak disetujui. Value Engineering Metodologi. Sebagai pengantar, bagian ini menjelaskan prosedur analisis nilai yang digunakan selama studi VI. Pendekatan sistematis digunakan dalam studi VI dan prosedur utama yang terlibat diatur menjadi 3 bagian yang berbeda. Yang pertama adalah pre-study preparation, yang kedua VI workshop study, yang ketiga post-study. Pre-study preparation terdiri dari penjadwalan peserta studi dan tugas, yang kedua review dokumen, yang ketiga mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek, yang keempat menyusun data proyek menjadi model biaya. Informasi di atas berkaitan dengan desain konstruksi dan pengoperasian fasilitas penting yang menjadi dasar perbandingan untuk upaya studi. Informasi juga berkaitan dengan pendanaan, perencanaan proyek, kebutuhan operasi, evaluasi sistem, dasar biaya, penjadwalan produksi, dan pembangunan fasilitas yang juga menjadi bagian dari analisis.
Yang kedua adalah VE Workshop Studi. Selama workshop, selalu mengikuti rencana kerja VE. Rencana kerja membantu pencarian area bernilai tinggi dalam proyek dan mencakup prosedur untuk mengembangkan solusi alternatif untuk dipertimbangkan sementara pada saat yang sama mempertimbangkan efisiensi. Hal tersebut mencakup fase-fase berikut ini. Yang pertama, fase pengumpulan informasi. Pada fase ini, manajer proyek konsultan desain memberikan informasi desain tentang proyek pada tim VE. Yang kedua, tahap identifikasi fungsi dan analisis biaya. Pada tahap ini, tim VE mengidentifikasi fungsi dari berbagai elemen dan subsistem proyek dan membuat diagram fase untuk menampilkan hubungan fungsi. Yang ketiga, fase kreatif. Penilaian ide dibatasi pada saat ini untuk memastikan hal berupa kritikan tidak menghambat kreativitas. Fase ini, tim VE mencari banyak-banyak ide. Yang keempat adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini, tim VE menilai ide-ide yang dihasilkan selama fase kreatif. Yang kelima adalah fase pengembangan. Selama fase pengembangan, setiap ide yang berperingkat tinggi diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Yang ketiga adalah post-studi. Yang pertama, fase presentasi dan pelaporan. Fase terakhir studi VE dimulai dengan presentasi ide-ide pada hari terakhir studi VE. Tim VE menyaring ide-ide VE sebelum salinan draft laporan disiapkan. Ide awal VE diatur dalam urutan yang ditunjukkan untuk memfasilitasi referensi silang per rekomendasi akhir untuk revisi dokumen kontrak. Yang kedua, laporan akhir. Penerimaan atau penolakan ide yang dijelaskan dalam laporan ini harus ditinjau dan disetujui oleh FDOT. Tim VE dapat menjawab setiap komentar draft laporan akhir untuk dimasukkan ke dalam laporan akhir. Berikut ini adalah fase diagram SF826 Management PDME Study. Analisis fungsional disiapkan untuk menentukan visi dasar dari keseluruhan proyek dan setiap area yang ditunjukkan dalam model biaya. Fase diagram memuat pertanyaan how dari arah kiri ke kanan dan why dari kanan ke kiri. Berikutnya adalah data ekonomi, model biaya, dan perkiraan. Tim studi menggunakan kriteria ekonomi untuk evaluasi dengan informasi dari long range estimate atau RRE konsultan PDNI pada 29 Februari 2012 untuk mengungkapkan biaya dengan cara perbandingan biaya yang terkait dengan alternatif berdasarkan biaya siklus hidup total dan nilai pekerjaan saat ini yang telah diskon. Cukup bunga periode proyek didasarkan pada parameter berikut, yaitu pada tahun analisis 2012, kehidupan perencanaan ekonomi 30 tahun mulai tahun 2014, tingkat konto atau bunga mencapai 5%, dan inflasi atau eskalasi sebesar 3%. Perkiraan biaya awal digunakan oleh tim untuk elemen konstruksi utama dan dikembangkan oleh URS dan tim penaksir hak jalan. Evaluasi. Sebagai pengantar, tim VE mengidentifikasi 9 kriteria evaluasi tertimbang yang meliputi biaya modal, kemudian konstruksi, pemeliharaan masa depan, dampak jadwal, operasi lalu lintas, pemeliharaan lalu lintas, memerlukan variasi atau pengecualian, memenuhi kebutuhan masa depan, dan dukungan publik. Kriteria evaluasi diberi nilai tertimbang dari 1 sampai 9 berdasarkan konsensus tim VE. Dengan paling penting berbobot 9 dan paling tidak penting berbobot 1. Dapat dilihat value engineering study weight values, yang mana yang paling penting merupakan traffic operation dan yang paling tidak penting adalah ease of construction. Berikut ini adalah value engineering study ideas, yang mana ide-ide tersebut kemudian dibahas secara individual dan diberi skor pada skala 1-5 dengan bobot 1 yang paling tidak bermanfaat dan bobot 5 yang paling bermanfaat. Berikut ini adalah value engineering study evaluation scores, yang mana skor tiap item dikalikan dengan nilai bobot kriteria dan tiap perkalian jumlahkan untuk mendapatkan skor total gagasan. Rekomendasi. Sebagai pengantar,
Hasil studi VI ini ditampilkan sebagai rekomendasi individu yang dikembangkan untuk setiap area proyek. Rekomendasi ini menjaga perbandingan antara proposal tim VI dan konsep asli perancang. Tim studi atau pemimpin tidak menjamin kelayakan rekomendasi ini atau kelayakan implementasinya. Ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab desainer sesuai dengan pemiliknya untuk mengeksplorasi kelayakan teknis dan membuat keputusan untuk implementasi. Yang pertama adalah rekomendasi nomor 6, Procedure 4+1, it follows shoulders under each lane in each direction. Dengan alternatif pilihan, yaitu alternatif dokumen PTNI menunjukkan 2 ukuran 11 kaki, jalur terkelola, dan 4 jalur 11 kaki. Jalur penggunaan umum dengan median lebar variabel mulai dari 12 feet hingga kurang dari 4 feet. Pada jepit tertentu seperti NW 103 Road Street, area tertentu memiliki jalur tambahan untuk akses ke jalur yang dikelola, dan satu area menunjukkan 2 jalur yang dikelola dan hanya 3 jalur penggunaan umum atau area NW 103 Road Street. Terminal ML saat ini berada di selatan SR836 dengan koneksi ke sistem ML dari SR836 timur dan barat di area antara NW 25 Street dan NW 26 Street. Dari titik akses perantara di utara SR27 sebelum NW 103 Road Street. Sistem ML memperluas dan berakhir setelah Simpang Susun I75 menjadi landai sistem baru ke NB dan dari SPI 75. Pada alternatif VI, sebagai fase sementara, distrik dapat mengimplementasikan 11 feet tunggal, jalur terkelola, dan continuo 12 feet. Bahu jalan dari SR836 ke utara persimpangan I75 tidak diperlukan pelebaran untuk fase ini, yang hanya membutuhkan pengecekan delineator dan infrastruktur TOP dengan ilustrasi seperti berikut. Pada rekomendasi ini memiliki keuntungan yang pertama, biaya awal yang rendah, yang kedua, implementasi segera sebelum aktivitas konstruksi pemegang izin, yang ketiga, dampak operasional yang lebih sedikit dalam memisahkan perbedaan kecepatan dan jenis kendaraan, yaitu tidak ada truk. Yang keempat, menyediakan pengantar ML untuk Palmetto Expressway. Yang kelima, memberikan aliran pendapatan awal 4 bulan setelah pemberitahuan untuk dilanjutkan. Yang keenam, mengurangi dampak pada area konstruksi rem I75 dengan mengisolasi perjalanan pada pergerakan terberat, yaitu gerakan timur barat SR826 22.000 SR826 versus 13.000 volume I75. Yang ketujuh, memanfaatkan infrastruktur atau jalur yang ada dengan cara yang semula dimaksudkan. Yang kedelapan, lebar bahu yang konsisten untuk manajemen insiden, atau sebenarnya dapat meningkatkan bahu hingga 12 kaki. Yang kesembilan, menyediakan tingkat layanan yang kira-kira sama dengan jalur terkelola I95 saat ini, atau 51.000 AADT 4 jalur versus 22.000 AADT sekitar 2 jalur. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, kemungkinan kekhawatiran atas lalu lintas yang bergerak lambat yang memengaruhi keberadaan sandai driver. Yang kedua, jalur terkelola tunggal belum diterapkan sebelumnya di Florida. Yang ketiga, pemeliharaan delineator bermasalah. Rekomendasi nomor 13, from NW 36 to NW 58 Street, realign the northbound main line to the east along the frontage road. Pada alternatif pilihan, alternatif dokumen PTNI menunjukkan pelebaran kecil SR826 di kedua arah NB dan SB dari NW 36 ke NW 58 Street karena kendala right of way di kedua sisi. Jalan lokal di sebelah timur tampaknya milik kabupaten. Pencarian judul saat ini sedang dilakukan untuk menentukan pemilikan dan lokasi batasan yang tepat. Area yang terletak di sebelah barat sebagian besar merupakan rumputan dan milik pribadi.
Batasan right of way akan mengurangi jarak yang tersedia untuk memperlebar jalan untuk mendapatkan bahu jalan setinggi 10 hingga 12 kaki di sepanjang jalur yang dikelola. Alternatif VTLE menunjukkan bahu dalam 6 kaki ke arah SB dan bahu 8 kaki ke arah NB. Di dekat pintu keluar NB dan NW 58 straight. Struktur bangunan akan memiliki kemampuan untuk melebar ke lebar bahu yang ideal. Pada alternatif VE, jika departemen menemukan bahwa right of way tidak privat di sepanjang sisi timur NB SR 826, akses jajaran garis tengah dapat digeser sekitar 6 kaki ke timur untuk mendapatkan bahu bagian dalam 12 kaki ke arah SB. Jadi penghalang luar NB yang diusulkan dalam PTLE akan digeser 10 kaki lagi ke timur yang akan mengakomodasi pergeseran kesejajaran garis tengah 6 kaki tambah 4 kaki lainnya dan untuk meningkatkan bahu bagian dalam NB menjadi 12 kaki. Jalan perimeter yang ada akan sedikit berkurang karena sebagian besar penataan kembali 10 kaki akan jatuh di atas area berumput yang ada. Dinding median yang ada harus dilepas diganti dengan dinding median dengan tinggi bervariasi 23 tiang lampu dan 2 struktur tanda atau 1 bentang sepanjang SB dan 1 kepala makil yang terletak di sepanjang median akan terpengaruh oleh pergeseran garis tengah. Kutub baru akan ditempatkan di sepanjang bagian luar. Struktur tanda bentang juga berpengaruh pada opsi PTLE. Berikut ini adalah ilustrasi dari rekomendasi nomor 13. Rekomendasi ini memiliki keuntungan yang pertama, secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam menjadi 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Yang kedua, operasi lalu lintas atau arus dan kecepatan akan sangat meningkat. Yang ketiga, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan. Yang keempat, pengecualian atau variasi dieliminasi untuk lebar bahu di area ini. Yang kelima, jalur ekspres akan lebih jarang ditutup. Yang keenam, pendapatan tambahan akan dikumpulkan. Yang ketujuh, tiang yang dipasang bahu akan lebih mudah dirawat. Sedangkan kekurangannya meningkatkan biaya konstruksi, konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas. Yang kedua, rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur. Yang ketiga, sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran. Yang keempat, rekonstruksi dinding median akan memperkenalkan 2 pergeseran MOT tambahan atau surface. Pada rekomendasi ini memiliki potensial value added sebanyak $1.282.000. Rekomendasi nomor 16, at the E75 interchange, the main alignment should be modified to allow for 10 until 12 feet inside shoulders. Pada alternatif pilihan, alternatif dokumen PTNI menunjukkan konstruksi yang signifikan pada persimpangan SR 826 dan I75. Sebuah jalan layang 2 jalur dari I75 ke SR 826 SB dan NB atau 1 jalur di setiap arah diusulkan bersama dengan rekonstruksi SR 826 SB untuk menyesuaikan semua gerakan dan gores yang terkait dengan pertukaran ini. Perataan SB digeser ke barat. Alignment SB baru ini menempatkan beberapa jalur SB di atas kanal yang ada agar tidak berdampak pada jalan parameter existing. Kanal akan dipersempit dan dinding kepala curah akan ditambahkan di sepanjang kedua tepian kanal. Hasil akhir dari flyover I75 baru di sepanjang median SR 826 mengurangi lebar bahu bagian dalam di kedua arah menjadi hanya 4. Pada alternatif VE, ubah kanal menjadi gorong-gorong dan geser jalur SB di atas gorong-gorong ke barat untuk menambah bahu bagian dalam menjadi 10-12 kaki. Pergeseran ini tidak akan berdampak pada jalur perimeter existing. Jadi sekat sepanjang 800 kaki di sepanjang tepi kanal yang diusulkan dalam PTN akan dilepas dan gorong-gorong setinggi 1.600 kaki akan dipasang.
Pergeseran ini juga akan memungkinkan bahu bagian dalam dan luar NB ditingkatkan menjadi 10-12 kaki. Variasi lebih lanjut dengan BERM atau SFWMD akan diperlukan. Berikut ini adalah ilustrasi pada rekomendasi nomor 16. Rekomendasi ini memiliki keuntungan. Yang pertama, secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam menjadi 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Yang kedua, operasi lalu lintas atau arus dan kecepatan akan sangat meningkat. Yang ketiga, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan. Yang keempat, pengecualian atau variasi dieliminasi untuk lebar bahu di area ini. Yang kelima, jalur ekspres akan lebih jarang ditutup. Yang keenam, pendapatan tambahan akan digembulkan. Yang ketujuh, tiang yang dipasang di bahu akan lebih mudah dirawat. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, meningkatnya biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas. Yang kedua, rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur, sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran. Yang keempat, rekonstruksi dinding median akan memperkenalkan dua pergeseran MOT tambahan atau subgas. Pada perhitungan, memiliki total konstruksi sebanyak $3.427.640. Rekomendasi nomor 19, between NW 74th Street and Copy Road Light southbound lanes to the west to provide for travel inside soldiers by either realigning the entrance ramp at road of Kobe or purchasing a small amount of right of way. Pada alternatif pilihan, alternatif dokumen PTNI menunjukkan no fall fit bahu bagian dalam untuk jalur terkelola arah selatan dari utara NW 74 Street ke selatan Kobe Road. Pada alternatif PE, memperluas 8 kaki ke barat untuk menghasilkan 12 kaki di dalam bahu. Jalan penghubung di tip Kobe Road ke SR 826 SB perlu dimodifikasi seperti pada grafik. Jika kami memiliki menjual yang bersedia bersebelahan, modifikasi tidak akan diperlukan. Ilustrasi mengenai rekomendasi ini dapat dilihat pada gambar berikut. Rekomendasi ini memiliki keuntungan. Yang pertama, tingkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 feet hingga 12 kaki. Yang kedua, memungkinkan kendaraan penyandang cacat masuk ke bahu jalan tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola. Yang ketiga, 12 feet bahu memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 feet. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, peningkatan biaya. Yang kedua, peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Berdasarkan perhitungan, rekomendasi ini memiliki total konstruksi sebanyak $7.632.372. Rekomendasi nomor 22, in section 5, construct the pole and 11 striving for all project to apply a milling and resurfacing rework. Also extend the 5 northbound level pada south. Pada alternatif pilihan, balas batas proyek ini menunjukkan tumpang tindih dengan proyek konstruksi yang sedang berlangsung FIN pada 2495811521 sampai SR 826 seksi 5. Tumpang tindih antara NW 7 Street dan NW 25 Street pada SR 826. Departemen saat ini sedang bernegosiasi dengan tim joint venture untuk merevisi ruang lingkup pekerjaan di sepanjang SR 826 untuk memodifikasi trotoar bahu dan drainase untuk proyek managed lane di masa depan. Modifikasi ini termasuk perubahan pada friction force, dasar, dan trotoar marka. Pemegang konsensi harus menggiling dan melapisi kembali jalur gesekan dan memasang marka perkerasan jalan baru dengan cat dan termoplastik untuk delineasi jalur terkelola pada seksi 5. Konstruksi jalur terkelola juga harus mengubah lokasi mahkota jalan NB dan SB di lokasi di mana mereka jatuh dalam jalur roda. Pada alternatif ini, tim joint venture bagian 5 akan membangun jalur gesekan
mengubah lokasi mahkota dan strip SR826 antara NW 7 Street dan NW 25 Street untuk menyesuaikan konfigurasi akhir dari proyek jalur terkelola. Hasil striping untuk jalur terkelola tambahan akan digambarkan untuk sementara dengan marka pergeseran GOR. Sementara selama konstruksi jalur terkelola, jalur gesekan dan jalur akhir jalur dan bahu tambahan akan diselesaikan oleh pemegang konsesi. Pertimbangan harus diberikan untuk pemasangan struktur rambut jalur yang dikelola oleh tim joint venture bagian 5. Berikutnya adalah ilustrasi mengenai rekomendasi nomor 22. Rekomendasi ini memiliki keuntungan yang pertama, lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pengerjaan ulang. Yang kedua, opini publik yang kurang negatif dengan konstruksi yang terlihat boros dan dampak lalu lintas tambahan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, mengalihkan biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini. Yang kedua, upaya desain ulang untuk bagian 5. Berdasarkan perhitungan, memiliki total konstruksi sebanyak $940.416. Rekomendasi nomor 23. Add variable speed limits to the general purpose lanes. Pada alternatif pilihan, yaitu dokumen alternatif pilihan I, menunjukkan jalur yang dikelola dengan tol bervariasi pada kecepatan desain 60 mil per hour, kecepatan posting 55 mil per hour, dan kecepatan desain tujuan umum 60 mil per hour, kecepatan posting 55 mil per hour. Pada alternatif VI, memanfaatkan batas kecepatan variabel atau kecepatan peringatan saat penegakan tidak diantisipasi. Untuk jalur serbaguna, guna mengelola arus lalu lintas di jalur serbaguna dengan lebih baik, direkomendasikan untuk memasang rambu batas kecepatan variabel sebelum memasuki segmen jalur terkelola atau 2 rambu dan di antara setiap persimpangan di setiap arah atau 16 rambu. Negara bagian lain telah memulai penggunaan rambu kecepatan variabel untuk kendaraan transisi yang lebih baik melalui segmen jalan raya yang padat, sehingga meningkatkan throughput dan perjalanan yang lebih aman selama periode kemacetan, insiden, cuaca buruk, dan peristiwa yang tidak berulang lainnya. Pada rekomendasi ini memiliki keuntungan yang pertama, meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran di jalur tujuan umum. Yang kedua, peningkatan throughput diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperhalus. Yang ketiga, memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Sedangkan kekurangannya, yaitu pertama, meningkatkan biaya modal dan pemeliharaan berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis. Yang kedua, konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Pada rekomendasi ini memiliki total konstruksi sebanyak $5.451.891. Hasil studi sebagai pengantar, tim VI awalnya menghasilkan 31 ide dan 9 diantaranya ditentukan menjadi syarat desain selama fase ide kreatif dari rencana kerja VI. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi pada proyek ini. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi ide-ide yang paling menjanjikan untuk mencapai penghematan dengan mempertahankan fungsi serta meningkatkan operasi. Beberapa masalah dan kondisi yang sudah ada sebelumnya dinyatakan selama pengarahan awal ketika di awal studi VI. TVI mempertimbangkan kendala utama proyek berikut ini. Yang pertama, no additional right of way. Yang kedua, FCG natural gas mains. Yang ketiga, the connection at bridge. Yang keempat, no improvement to the interchange. Yang kelima, NW 100 street flyover. Yang keenam, NW 25 street flyover. Sekian pemaparan materi Statika 7 mengenai State Road 826 Palmetto Expressway Management PDNE Study dari saya. Saya Andika Dwi Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.